Saya dapat mimpi harus mencari merah delima katanya gitu. Katanya nanti kejayaan saya tuh ada dites apa gitu. Tapi saya yang dites gitu. Ternyata emang ampuh. Terus langsung diritualin malam itu juga makanya. Sudah kardus apa di situ 2. Tiba-tiba udah lihat tuh kardusnya. Begitu dibuka lawannya makanya uang makanya. Oh, ada 2 kardus ya? Iya 200 tuh punya satuan itu mau punya Bu Noni sama Mas Yanto itu. Berapa ini kira-kira? Kira-kira itu jumlahnya 5M. Itu usahanya rental aja rental, tapi banyak cabangnya itu makanya. Gede ya? Gede pokoknya rental travel lah termasuk gitu. Di pinggir pantai sunyi terbakar nyala dupa. Batu merah delima bersinar terang dalam bayang. Seorang manusia mencari uang dari alam berbeda. Menukar nyawa dengan harta dengan janji rahasia. Awalnya, rezeki datang dengan berbagai hambatan. Karena penunggu batu meminta tumbal tambahan. Sebuah ritual kelam untuk mendapat uang goib ini disaksikan secara langsung oleh Mas Eno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat malam mencekam? Mudah-mudahan sobat selalu sehat ya dan melimpah rezekinya. Kali ini Mang Ai kembali mengundang narasumber yang sudah pernah tampil di namanya Mas Eno. Iya, Apa kabar Mas Eno? sehat alhamdulillah. Ketemu lagi kita ya. Alhamdulillah. Ternyata Mas Eno ini masih punya cerita yang belum dibagikan di malam mencekam ya. Iya. Ini pesugihan juga ya, Sekian. tapi yang melakukan temannya dan diantar oleh Mas Eno. Saya hanya saksi, Saksi ya, mengantar. pengantar, Ini teman akrab, teman akrab, teman lama akrab. jadi kasihan gitu. Kasihan lah dia memelas gitu. Dipilihin jalan pesugihan gitu. Kenapa bangkrut? Bangkrut usaha ditinggal sama istrinya. Berapa miliar tuh? Ya dia orang kaya lah, banyak nih usahanya travel gitu, rentalan apa gitu. Setelah istrinya selingkuh tinggalin gitu, kasihan juga kan, Ambles ya, ambles. habis total. Istri semua kabur semua sama istri, jadi sepak gitu. Karena ngerasa itu hartanya itu milik istrinya, hasil usahanya istrinya gitu. Ya, jadi nggak ada gono gini ya, Nggak ada konflik ini. langsung dibawa. Jadi waktu awal mulanya itu kan temen saya itu hanya numpang hidup lah ibaratnya kan gitu, Oke. sama istrinya tuh. Mas Eno, apa aktivitas sekarang nih? Sekarang masih usaha rongsokan pengepul Waduh, sama hebat ternak ya. ayam. Gede-gedean deh. Kalau security mah udah selesai dulu, udah Sekarang di rongsok ya. di usaha Dan lah peternakan. mandiri gitu. Mantap. Tambah maju ya. Alhamdulillah. Oke, saatnya kita nonton bareng nobar kisah dari Mas Eno. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Eno. Halo sobat malam mencekam. Mang Ei mau ngasih info penting nih. Kali ini malam mencekam lagi ngadain event berhadiah untuk clipper video malam mencekam. Dengan total hadiah senilai 4 juta rupiah setiap bulannya loh. Untuk info, klik link di bio Instagram dan TikTok malam mencekam. Atau klik link berikut ini untuk bergabung di event clipper malam mencekam jilid 1. Ayo, jangan sampai ketinggalan ya. Malam mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Jadi awal mula ceritanya ini emang belum lama sih, kurang lebih 1 tahun yang lalu lah. Setelah lebaran tuh saya kan inget sama saudara-saudara lah gitu kan, telepon intinya silaturahmi, mengucapkan dengan aidin lah gitu. Saya ingat sama abah dulu yang dulu udah lama 10 tahun yang lalu. Saya kontak sama abah, ternyata masih nyambung gitu loh makanya. Ya iseng-iseng aja sih awalnya gitu. Saya telepon ke abah. Halo abah, assalamualaikum bah. Gitu, begitu nyambung sih teleponnya gitu. Langsung saya
komunikasi. Oh iya Mas Eno, gimana nih kabarnya, sehat? Oh iya Bah, ini alhamdulillah Bah, sehat Bah. Saya disuruh main ke rumah Abah. Nah Abah itu namanya si Abah Makmun. Ya sebelumnya cerita ini saya samarkan semua namanya Mang E. Kata Abah Makmun, Mas Eno bisa nggak main ke sini, sempet nggak? Aduh Bah, gimana ya sekarang lagi tambah-tambah sibuknya nih aku. Ya alhamdulillah Bah gitu, ada usaha-usaha ini ya sedikit berkembang. Nanti kalau misalnya saya ada waktu, saya info lah nanti saya telepon kontak Abah gitu. Nah selang itu saya cerita ke istri, minta ya, pamit lah gitu. Akhirnya direstuin sama istri kalau saya mau silaturahmi ke Abah gitu, ke Abah Makmun. Saya akhirnya kontak Abah lagi, Mang E. Kontak lagi, tuh ya menyambung nih. Assalamualaikum Abah, aduh gimana nih saya mau main nih. Ada di rumah kapan Bah? Oh ya saya sih siap aja kata Abah itu. Ya oke Bah, nanti paling besok atau lusa nanti saya kabarin Bah. Nah setelah itu besoknya langsung saya beli ini tiket. Naik Kalau kereta. Abah ini spesialis apa? Spiritualis? Ya spiritualis. Spesialis apa? Guru spiritualis saya lah. Oh gitu. Tapi udah lama banget tuh, udah 10 tahun yang lalu gak ketemu juga. Akhirnya saya beli tiket ya terus langsung dapat ya gitu lewat online kan. Sekarang kan zaman online semua sih jadi bisa lewat HP gitu. Gitu juga pakai M-Banking gitu kan. Jadi saya dapat kan langsung besoknya saya ke stasiun langsung kontak ke Abah. Bah saya nih mau meluncur nih Bah. Naik kereta ini Pandalungan tujuan yang Jawa Timur. Niatnya silaturahmi aja. Intinya sih silaturahmi gitu di sana sama Abah tuh. Perjalanan saya nyampe kira-kira jam 7 lah, jam 7 pagi. Tiketnya jam 11 malam sih. Nyampe jam 7 pagi di stasiun ya. Saya langsung ke rumah Abah. Kurang lebih nyampe di rumah Abah ya setengah jam lebih perjalanan lah, jam 8 kurang gitu Mak. Saya langsung disambut sama Abah. Wah ya seolah-olah kayak reuni lah. Ngerasa gimana ternyuh. Ya masa-masa yang dulu gitu loh. Ketemu lagi sama keluarganya juga ya 10 tahun yang lalu sih Mak. Nah, akhirnya saya disambut, kasih makannya jamuan-jamuannya ya, anggap tamu lah kayak anak sendiri gitu. Nah, akhirnya saya istirahat dulu ke rumah Abah itu karena capek perjalanan kan itu Mak. Saya suruh istirahat dulu, kasih kamar ya tempat yang khusus lah buat tamu gitu lah Mak. Jadi saya istirahat. Setelah sore Abah nemuin saya gitu Mak. Gimana nih Mas Eno? Ya ngobrol-ngobrol lah, bincang-bincang yang omongan asal lah Mak gitu. Kayak menanyain keluarga saya, inilah usaha saya dan lain gitu. Besok pagi antara jam 5-an Mak. Ada tamu tiba-tiba tuh. Nah ternyata tamu itu saya udah kenal. Namanya Mas Yanto gitu, orang Banyuwangi aslinya. Ya daerah Jawa Timur juga situ. Ya saya samarkan juga itu nama Mas Yantonya Mak. Nah setelah itu datang. Ya langsung nemuin Abah gitu ya. Setelah itu kayak kenal, saya ngintip. Lah itu sih kayak Mas Yanto kata saya tuh gitu. Akhirnya saya nolong aja gitu karena saya udah kenal gitu loh. Terhubung saya juga sama Abah juga udah kayak keluarga sendiri jadi kan gitu. Udah kayak rumah sendiri lah gitu Mak. Loh Mas Eno ada di sini kata Mas Yantonya tuh ke saya. Iya loh gimana ini kok kamu juga kesini kata kan gitu Mak. Akhirnya ngobrol gitu minta. Mas Eno itu teman kamu. Iya lah. Abah masuk dulu. Ya membiarkan saya ngobrol dulu lah mungkin. Ada yang perlu dibicarakan apa, mungkin Abah kan tahu, mungkin ngerti lah gitu. Mas Yanto cerita ke saya, cerita semua tentang kejadian-kejadian yang telah lalu gitu, maksudnya yang berlalu barusan tuh. Nah Mas Yanto tuh ngomong ke saya, Mas Eno, di sini ada keperluan apa kesini kata Mas Yantonya tuh. Kalau saya sih intinya cuma silaturahmi Mas ya. Ya lama kangen sama Abah lah gitu.
Karena saya juga ya udah saya anggap bapak sendiri lah, guru saya gitu kan. Saya ngobrol sama Mas Yantonya tuh. Iya Mas Eno, saya ini sekarang aduh bener-bener kalau pilihan nangis ya nangis itu, kata Mas Yanto. Kenapa Mas? Saya sekarang udah disepak sama istri saya. Mentang-mentang saya tuh seolah hidupnya cuma numpang hidup sama istri. Saya enak-enak sama saya gitu. Sekarang saya Mas bener-bener laki-laki yang gak ada harga dirinya banget nih Mas. Kenapa sih? Dia belum sempat cerita semua Mas. Baru gitu aja. Seolah memelas gitu Mas. Ya sempat nangis lah hidupan saya tuh. Ya mungkin karena udah akrab sih, dia udah gak canggung-canggung lagi ngungkapin curhat ke saya tuh Mas Yantonya tuh. Gini Mas Eno, gimana saya gak sakitnya? Saya walaupun gini juga udah ikutan merintis. Walaupun dia kaya juga, saya kan suaminya. Terus anak-anak dari kita kan gitu, mikirnya gitu Sekarang saya disepak gara-gara ada laki-laki lain, yaitu selingkuh lah gitu, ketimbang laki-laki lain gitu Nah akhirnya saya tuh kemana-mana aja, tapi anak saya bawa satu Mas. Ya udahlah kalau emang itu mau. Anak yang paling gede kan udah ngerti sih mungkin kesalahan di mana gitu Jadi kan ya ikut sama bapaknya, mungkin kasihan gitu Usahanya selain rental apalagi itu? Itu usahanya rental aja, tapi banyak cabangnya itu Gede ya? Gede pokoknya, rental travel lah termasuk gitu. Jadi ya ada cabang-cabang di kota itunya tuh, di kota Banyuwanginya tuh. Nah rasanya kan kasihan juga gitu. Yang dulu saya kena itu ya gagah lah, sekarang kayak gembel malah menanggung utang banyak. Kamu utang banyak itu buat apa Mas? Ya saya pengen ada biar saya nggak, yang namanya orang nggak punya itu nggak ada harga dirinya sih Mas, gimana kan gitu. Semua dilecehkan lah sama istri saya. Saya seolah-olah pengen menunjukkan bahwa saya juga mampu gitu katanya. Saya udah kesana kesini ternyata saya kena tipu semua Mas. Waduh kasihan juga, ngapain sih kamu, kata saya gitu. Saya dendam pikir saya tuh. Saya pengen menunjukkan bahwa saya juga mampu. Pengen nyaingin istrinya gitu tujuannya Mas Yanto tuh. Datang ke situ tuh dia bawa modal juga sih buat ritual laginya masih ada ya, antara banyak lah, kurang dari 100 juta dapat minjem, entah itu dari mana nggak tahu. Dia ngomong ke saya, kalau Mas, saya tuh belum lama ini tiap hari saya tuh selalu diimpiin katanya nanti kejayaan saya tuh ada, bisa naik daun lagi tuh. Saya dapat mimpi harus mencari merah delima katanya gitu. Oh gitu ya. Merah delima kan sekarang banyak abal-abal kata saya. Hati-hatilah Mas lah kata saya gitu. Enggak, saya emang udah, saya benar-benar tekad saya apapun risikonya saya harus ya. Karena dia ambisinya seperti itu seolah dia punya dendam sama istri tuh. Pengen menunjukkan gitu Ya udah nanti kalau Abah kesini biar kita ngobrol langsung aja. Minta konsultasi sama Abah gimana baiknya kan gitu. Nah gak lama Abah datang hasilnya ngobrol. Ya dicurahkan semua lah, keluhan, unek-unek gitu loh sama Abah. Cuma Abah ngasih saran akhirnya tuh. Kamu bener ada impen atau wangsit seperti itu, kejayaan kamu nanti dengan merah delima itu, kata Abah tuh. Iya Bah. Aduh Bah tolong sih Bah, mohon Bah, siap menangis gitu Mas Yantonya tuh. Ya akhirnya saya juga ikut terenyuh juga Kan kasihan juga ya, seolah dia dijadikan gembel itu loh, setelah sukses makin berkembang pesat tuh. Istrinya tuh nuntutnya gitu. Ini harta kekayaan bukan dari kamu kata istrinya tuh. Ini bawaan saya. Awal mulanya kamu tuh hanya ngekor ke saya katakannya istrinya tuh Setelah itu ya udah kamu cari di mana. Kalau misalkan itu merah delima benar-benar ada yang punya, ya silakan nanti buat sini kata Abah tuh, Abah Makmun itu bilangnya gitu. Merah delimanya yang ini nih? Iya. Betul ya? Betul. Ini dari Mas Eno kan kirim ke saya? Iya. Nah itu jadi gini. Saya kan di situ kan tujuannya cuma silaturahmi. Cuma berhubung Mas Yantonya memelas ke saya, memohon ke saya.
minta ditemenin lah proses ini gitu. Dia bilang ke saya, Mas Eno, gimana ya saya minta tolong sih untuk proses ini, bantu saya. Aduh Mas Yanto, saya nggak bisa bantu apa-apa. Paling cuma kalau hanya nemenin, oke lah paling. Tapi saya nanti izin dulu sama istri. Dibolehkan nggak gitu lama-lama di sini gitu. Akhirnya saya kontak sama istri. Ya udah, dia dengan segala alasan saya ngomong sama istri, akhirnya saya disetujuin. Ya udah, sekarang gimana Mas Yanto? Ya yuk kita kontak-kontak. Ya akhirnya kontak-kontak dulu sama temennya. Berhubung tiap temennya banyak sih yang hal-hal kayak gituan tuh Mak Ai. 1 hari 2 hari selama di rumah Abah nih Mak Ai. Tiba-tiba ada kontak dari temennya Mas Yanto. Sering Mas Yanto dapat telepon dari temennya namanya Pak Tony. Nah Pak Tony bilang ke Mas Yanto katanya ini ada barangnya nih. Ada di Malang katanya gitu. Daerah Malang, daerah Jawa Timur juga. Oh bener tah, itu kata si Mas Yantonya. Ya sini aja. Asli enggak, kata Mas Yanto kan gitu. Ya udah tinggal sini aja, nanti tes. Nah, akhirnya saya diajak sama Mas Yanto. Berhubung Mas Yanto waktu datang ke situ naik nggak yang pakai umum gitu, nggak bawa mobil sendiri. Akhirnya ambil kesimpulan pinjam rental yang pakai 1 bulan gitu loh Mak Ai. Akhirnya cari. Nah kata Abah yang daerah situnya kan tahu. Udah kamu kok ini aja ada di situ yang tempat biasa rentalan gitu. Nanti bilang aja saya yang atas namakan. Nah kata Abah tuh. Akhirnya cari rentalan langsung berangkat saya sana pas habis asar. Nyampe di Malang malam. Ketemu di situ. Ketemu juga perjanjian ditemu di hotel Mak Ai. Di situ. Dites apa gitu, tapi saya yang dites gitu. Ternyata emang ampuh. Sampai saya seolah-olah kayak orang zaman dulu kayak Syekh Magelung Sakti lah. Rambut dipotong nggak putus gitu loh Mak Ai. Oh iya ini ampuh. Senang gitu Mas Yanto tuh, seolah impiannya itu akan terwujud gitu. Nah, kata Pak Tony, jangan dulu dibawa, ini ada maharnya gitu. Berapa maharnya? Kata Mas Yantonya. Ya ini kan yang namanya sekarang nggak ada gratis, gitu. Kata Pak Tony-nya tuh bilang ke Mas Yantonya tuh. Akhirnya dimintain mahar 3 juta Bang. Ya berhubung ini udah ambisi, udah bener-bener anu sih Mas Yantonya, ya udah langsung dibayarin cash 3 juta. Masih ada uangnya dia? Masih ada, jadi dapat minjam sama temen. Ya karena dia benar-benar ambisi sih, gimana caranya dia dapat uang kira-kira berhasil gitu loh Mas Yanto seperti itu. Oke, setelah dikasih mahar langsung dibawa barang itu ke Abah lagi, balik lagi ke tempat Abah. Akhirnya dites juga akhirnya saya tuh. Tes lagi ternyata full. Yang namanya barang, kalau mungkin ini belum rezeki kamu Mas Yanto, kata Abah gitu. Gimana sih Bah, kok seperti ini? Di sana tes tuh udah malah itu. Nih Bah videonya. Sampai tuh bener-bener ampuh. Ya emang enak bener. Tapi yang namanya barang seperti itu, kadang-kadang kalau dia tidak mau kerja, itu bisa jadi seperti itu. Tuh, kata gitu, kata Abah tuh. Dia langsung lemes gitu. Mas Yanto. Ya seolah sedih lagi lah gitu. Tadinya udah bengar, udah ceria gitu. Yaudah kamu pokoknya jangan sedih dulu. Udah nanti biar saya atasi. Tapi saya harus ngasih poin ke kamu. Kamu harus siap enggak dengan segala konsekuensinya kamu, nanti risikonya kamu. Kamu siap enggak? Udah sekarang gini aja, ada solusi lain. Tapi ini untuk mencari mustika lagi. Caranya bukan sama orang. Kamu siap nanti ya risikonya. Ya Bah, aduh Bah saya bener Bah. Bener-bener udah mumet. Apapun risikonya, walaupun saat ini saya harus mati, saya siap Bah, kata si Mas Yanto gitu. Dan sekarang gini,
kamu punya temen RD nggak? Kata abah tuh. RD? Oh iya Pak. RD itu rondo kata orang Jawa Mang E. Jadi janda gitu. Saya ada Pak kalau itu sih Pak. Biar nanti saya kontak-kontak dulu Pak. Maksudnya harus disiapkan janda. Janda. Itu nanti ceritanya ke sana nanti. Ada lanjutannya. Itu tujuannya sih buat minjam ke sana ke Goib. Jadi medianya pakai rondo gitu. Dia kontak akhirnya. Bu, lagi di mana nih kata si Mas Yanto. Telepon kontak ke Bu, namanya Bu Noni. Yaitu nama disamarkan juga Mai. Lagi di mana nih Bu? Lagi di rumah. Ada apa nih? Kok tiba-tiba nelpon saya kata Bu Noni itu. Saya denger sih Mang dia kontekan sama Bu Noni itu. Ini saya mau minta bantuan sih sama kamu. Bisa nggak? Kata Mas Yanto. Apa tuh? Ya pura-pura jual mahal tuh gitu Bu Noninya tuh. Ya nanti saya ceritain lah. Pokoknya saya minta bantuannya, tolong minta bantuannya Bu. Sampai dia memelas. Seperti itu Mas Yanto. Saking apanya, saking dia benar-benar ambisi, benar-benar ada rasa dendam. Sampai dia berani mau resikonya sendiri gitu. Ya udah kamu sini aja. Kalau emang ada perlu apa gitu kan. Pasti nih ada ritual-ritualan kata Bu Non itu. Dia udah paham. Karena semenjak itu kenal juga itu mungkin ya di bidang seperti itu. Hal ritualan gitu. Ya akhirnya dia ngomong ke saya Mas Yanto tuh. Mas, tolong sih temenin saya lagi yuk. Ke kampung saya. Nemuin Bu Noni. Akhirnya ngomong ke saya. Oke. Kapan mau berangkatnya? Ya sekarang aja sekalian biar nanti sana pas pagi nyampe gitu. Akhirnya saya berangkat lagi. Kira nyampe pagi di rumah Bu Noni. Dia cerita sama Bu Noni itu. Ada apa sih kesini? Ayo ikut aja ke sana. Nanti biar abah saya yang jelasin gitu. Pokoknya nanti kamu mau minta uang banyak enggak? Kata Mas Yanto tuh. Ya maulah, siapa yang nggak mau uang? Kata Bu Noni gitu. Akhirnya berangkat. Ya tapi nanti ya Mas ya saya titipin anak saya dulu nih. Soalnya di sini nggak ada siapa-siapa, paling ke ibu saya nanti. Kata Bu Noninya tuh. Jadi bawa anaknya dulu, anterin ke ibunya. Berangkat langsung ke Probolinggo lagi. Nah, langsung berangkat, sore nyampe jam 3-an gitu Mak. Nyampe di rumah abah lagi. Akhirnya sama abah dikasih saran gini. Ini dah teman kamu toh, kata abah tuh. Ya nih bah, gini ya saya bisanya suruh RT itu nanti buat media lagi. Tujuannya untuk meminjam mustika ke sana itu bilangnya. Kemana nih bah nanti ritualnya katanya. Ya paling ke pantai biasanya gitu. Di sana pantai yang di Lumajang tuh daerah sono Jawa Timur juga. Jadi dikasih gambaran seperti itu, Bu Noni siap. Ya udah dikasih saran apa ini, kamu siap enggak nanti kalau resikonya ini itulah. Termasuk ternyata Bu Noni itu orangnya nekat juga. Dia punya ambisi juga, pengen kaya tuh Mak. Karena dia tuh pernah hancur juga usahanya, tapi dia nggak kayak Mas Yanto. Dia seolah udah tenang dulu kalau Bu Noni. Kalau Mas Yanto punya dendam sama istri. Bu Noni udah siap positif, Mas Yanto udah positif. Udah sekarang gini kata abah. Kamu cari degan hijau, telur ayam, terus semua yang untuk media-media ritual kayak kembang setaman, dupa begitu Mak. Nah sore itu berangkatlah tiga orang saya, Mas Yanto, Bu Noni pergi ke pasar, belilah pola media-media itu yang dapat. Sampai ke rumah abah lagi, persiapan untuk naik malam. Abah tuh udah kamu sekarang gini, siap-siap nanti malam jam 11 kira-kira udah nyampe sana. Terserah nanti di sini sih berangkat jam berapa aja, biar nanti kita santai lah gitu berangkat Jakarta apa.
Duh, Mang topinya bagus banget ya. Boleh saya pakai nggak? Mau pakai? Mau pakai aja dah. Boleh. Asik, bagus nih. Pakai ah. Malam mencekam. Pas ya? Pas. Sip. Malam mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Akhirnya jam 8-an berangkat, makanya. Berempat. Saya yang nyetir mobil. Di samping saya, Abah, di belakang Bu Noni sama Mas Yanto. Berangkat ke pantai. Setelah nyampe di pantai, makanya. Ya itu kan karena pantai bebas sih, pantai biasa aja, bukan kayak tempat keramat gitu, bukan. Yang penting pantai gitu. Karena masuk aja situ. Di pinggir pantai, udah siap-siap kita di situ. Jadi Bu Noni depan, Mas Yanto di depan lagi, Abah yang sebelah sini, yang tengah-tengah Bu Noni. Medianya depan Bu Noni semua sini. Saya di belakang. Begitu ritual mulai, Bang ya. Itu udah disiapin telur di atas degan yang udah dibuka itu. Dipegang, suruh pegang bulan itu sama Abah. Abah mulai coba campi di sini, mulai irit lah gitu. Nah 2 orang ini suruh udah dikasih saran, kamu baca ini 2 orang ini. Tiba-tiba ya telur yang di ini tuh getar sama Bu Noni. Emang sebelumnya Bu Noni itu emang udah biasa bermain ritual, jadi udah biasa sholat itu, nggak ada takut lah gitu. Pertama itu saya yang di belakang kan masih sadar lah, ibaratnya kayak suasana biasa gitu. Saya merasakan juga itu kayak ada suara petir tuh berbat gitu di atas itu, kayak seolah ada jatuh gitu. Sampai ya aku sendiri juga tercengang lah gitu loh. Karena saya sendiri kan yang nggak merasakan gitu, maksudnya merasakan ikut ritualnya tuh, hanya menyaksikan 3 orang ini seperti itu tuh. Tapi yang 2 orang Mas Yanto sama Bu Noni kayak seolah gelagapan gitu, kayak gelagapan. Tapi ya saya lihat di belakang tuh, ada suara yang saya dengar, ada suara rintihan gitu, rintihan kayak gitu, kayak macam mana lah. Terus ada ular gitu, seolah tuh, tapi bebas lagi gitu. Entah itu yang dirasakan 2 orang itu seperti apa, saya nggak tahu soalnya. Tiba-tiba ada kayak mau hujan tuh. Malam itu antara jam 12-an, kabut pinggir pantai kan, kabut yang itu kayak macam halimun gitu. Nggak lama tiba-tiba tangannya Bu Noni itu nyala, pegang telur nih. Kata abahnya tuh, udah, kamu udah selesai, silakan pecah telur itu. Ternyata merah. Setelah dipecah itu ada merah telimanya, nyala gitu, karena itu benar-benar barang dari sana lah, dari goib gitu kan, nyata goib gitu. Ya sempat saya juga nggak boleh di foto-foto gitu kan, nggak boleh sama apa juga. Terus di tes juga nggak bisa, kayak itu aturannya katanya itu kayak menghina lah kalau gitu ya. Tinggal percaya aja gitu kan, udah percaya gitu kata Abah. Jadi nggak boleh sebetulnya, barang-barang yang itu harus kayak dipamer-pamerkan gitu tuh. Instruksi sama Abahnya tuh nggak boleh. Seolah itu udah merendahkan sana yang goibnya gitu, yang ngasih itu. Jadi akhirnya kan udah gitu loh, Jadi bawa pulang sana ke tempatnya Abah, terus langsung diritualin malam itu juga, Sujain kardus apa di situ 2, termasuk media-medianya apa yang di situ yang ada disiapin di ruangan itu tempat Abah tuh. 2 orang itu duduk di atas, di depan Abah di belakang, saya di belakangnya Abah. 4 orang itu, jadi saya ini 4 orang ini nih, ruang lingkupnya. Depannya Bu Noni kardus, depannya Mas Yanto kardus lagi. Dilakban semua itu kardus, Setelah itu sama Abah, 2 orangnya di punggungnya tuh,
udah kamu siap diam ya, gitu kan si abah gitu tiba-tiba udah lihat tuh kardusnya. Begitu dibuka lah banyak Mang Ai, uang Mang Ai. Oh, yang kardus ini ya? Yang ini Mas Eno? Iya, Betul ya? betul. Oh, ada 2 kardus ya? Iya 200 tuh punya satuan itu, mau punya Bu Noni sama Mas Yanto itu. Berapa ini kira-kira? Kira-kira itu jumlahnya 5M. 5M? 2,5 Dua setengahan itu. Ada capnya juga ya. Nanti kita blur ya. Di Blur aja nanti. Boleh ditayangkan? Boleh. Nah setelah itu dapat uang itu Mang Ai. Ini pokoknya kamu udah berhasil nih. Ini sebagai TP ibaratnya gitu Mang Ai. TP itu bahwa pembuktian itu ada gitu. Setelah ini ada lagi prosesnya nih. Sekarang kamu nanti sediakan ayam 1 jodoh. Ayam mata tuh Pak. Ayam hitam semua, tapi ayam balik. Ayam balik tuh yang bulunya itu tuh Mang Ai. Megar gitu tuh. Bukan ayam cemani tapi ayam balik. Ayam balik tapi hitam semua Mang Ai. Kalau cemani mungkin lebih susah lagi soalnya. Yang penting ayam balik tapi hitam semua gitu. Cari ayam itu aja juga ya lama Mang Ai dapatnya Mang. 2 hari baru dapat. Itu harus pesan dulu soalnya ke tukang-tukang ayam gitu tuh. Yang kayak ayam yang di pasar itu Mang Ai. Nah itu nyari akhirnya besok paginya saya nyari ke pasar. Bertiga ini saya Bu Noni sama Santo. Muter-muter ke pasar nggak ada lagi, ke depo-depo ayam, ke depo-depo tempat yang aneh-aneh tuh. Belum ketemu juga, akhirnya pesen. Pak ada ayam ini nggak? Bla bla bla, cerita semua ya. Oh nggak ada, nanti saya carikan ya. Mana nomornya? Nanti biar saya dapat bisa ngobungin sampean kata gitu. Dia berputus asa itu mencari ayam itu. Udah balik lagi ke Abah lagi. Penuhin ya perjalanannya seperti ini Mas Eno gimana ya, aduh ya, sampai nangis gitu Mas. Tiba-tiba ada telepon dari tukang ayam gitu. Kering. Ini ayamnya ada nih katanya tukang ayam. Ya pokoknya dapatlah ayamnya gitu Mang Ai. Langsung girang lagi Mas Yanto ini. Termasuk Bu Noni. 1 jodoh ayamnya. Mahal juga. 7 juta. Waduh. Kok ini gimana? Ya itu sih langsung karena udah tanggung sih Mang Ai kan gitu ya Mas Yanto tuh. 7 juta langsung dibayarin. Jangan disaksikan orang-orangnya juga. Sampai dibikin surat. Notanya tuh Mang Ai. Bahwa ini benar harga segitu kan gitu. Kwitansi gitu. Iya kwitansi gitu. Kwitansinya nota tapi bentuknya gitu. Bukan kwitansi. Nah udah dapat senang Mas Santo tuh. Udah sampai di rumah Abah nih. Sekarang kamu nanti bawa botol kosong ke sana sambil bawa ayam. Pantai lagi Mang Ai. Tujuannya cuma mengambil air. Intinya sih kalau itu selesai langsung selesai lah gitu. Jadi udah disiapin botol kosong. Pokoknya nanti malam kita berangkat lagi kata Abah gitu. Sambil bawa ayam gitu, nanti ke sana ke pantainya bawa ayam yang 1 jodoh itu. Bu Noni bawa ayam yang perempuan, ini yang laki-laki ayam balik gitu, tapi ayam balik. Terus sana ke pantai perjalanan, udah nyampe di pantai, tiba-tiba Bu Noni itu takut, kayak ada yang menghadang gitu Mang Ai di pantai itu. Baru pinggiran pantai, baru masuk, kayak ada yang hadang. Bu Noni itu langsung mundur. Jadi kata Bu Noni itu katanya laut dari sana tuh kayak tsunami Mang Ai. Padahal kita yang di belakangnya itu kayak nggak ada apa-apa Mang Ai, hanya riuh ombak biasa. Bu Noni lari, Bu Noni aja yang lari. Ayam masih dipegang Mang Ai. Belum sempat
ya tujuannya sih bertukar gitu loh, ayam dibuang ke sana tapi ambil airnya satuan tuh. Nah itu gagal di situ tuh Mang belum proses, belum apa tuh, Bu Noni udah lari duluan sampai terkencing-kencing katanya tuh. Begitu Bu Noni langsung ke mobil lagi, dia kalau salah takutan tuh Mang, ada di sana tuh kayak ada yang mau menerkam dia tuh Mang laut, tsunami, ada wah pokoknya ngeri gitu katanya tuh, kata Bu Noni cerita di mobil setelah nyampe di sananya tuh. Semualah mobil. Saya starter mobil nggak jadi Mang sampai 10 kali pokoknya. Saya kan takut nanti kan drop akinya kan. Udah kata Abah, kamu sini pindah sini, saya yang nyetir. Abah langsung kayak semedi gitu di setir mobil tuh sebentar, cuma ya kurang dari 2 menit lah, sebentar jadi Mang aneh, kaca mobil gelap kan, pinggir pantai itu kan ngabut kan, kaca mobil itu semua langsung nggak kelihatan, itu hanya sorot lampu aja yang saya lihat di samping Abah tuh, tapi Abah nyetir nggak numbur apa gitu loh. Saya yang di sini, waduh ngeri ini, gimana nih? Dalam hati saya kan takut sih, kayak karena saya ibaratnya masih sadar kan gitu Mang Tapi yang di belakang saya Mang lihat di atas mobil itu kayak nggak ada kapnya Mang di atasnya apa sih, bintang-bintang kelihatan, aneh gitu. Nah begitu keluar dari daerah pantai, langsung berhenti Abah, udah kamu ganti lagi ini ada halangan. Ya itulah kata Abah. Udah akhirnya saya jalan. Nggak lama di perjalanan gerimis. Begitu keluar dari pantai itu, gerimis hanya kayak hujan lokal tuh Mang. Gerimis saja. Terus sudah nyampe sana, perjalanan lagi pulang, gagal waktu itu. Akhirnya dimarahin, kamu tanggung-tanggung. Katanya udah siap, mental apa itulah pokoknya, kalau segala konsekuensinya kamu katanya udah siap. Kok seperti ini, buang-buang waktu. Udah, sekarang kamu tenangkan dulu. Uangnya masih ada itu ya? Uang masih ada tadi belum ada kegagalan, belum gagal. Nah besoknya itu dia nyoba lagi. Ya kita ini nyoba lagi. Setelah dikasih bimbingan ya sama Abah, udah kamu tuh jangan takut, itu hanya ilusi, hanya pandangan kamu aja, godaan lah gitu kan intinya kan Mang Ya emang fakta seperti itu Mang Kita yang nggak ikut ke bidang ritualnya emang kita biasa-biasa aja, tapi orang yang melaksanakan pasti seperti itu Mang Kata apa? Udah kamu pokoknya tenang aja, itu nggak ada orang mati dimakan hantu kata saya gitu. Ya emang fakta seperti itu sih Mang Nah, udah kamu udah terlanjur, udah saya udah benar-benar mau nolong kamu masih seperti ini, terserah nih kamu lanjut apa enggak, tapi kamu udah dicatat di sananya, kata Abah gitu kan. Saya udah mau menolong kamu seperti itu, memelas apa mohon sama saya, tapi setelah seperti ini kamu udah catat sana, terserah sok mau lanjut apa enggak. Nah akhirnya besoknya malamnya berangkat lagi ke situ Mang Ternyata ya biasa-biasa aja. Ritual seperti apa biasa. Emang sih ngeri Mang dalam hal ritual seperti itu. Kayak seolah ombak ya seperti apalah gitu. Suasana tuh Mang Tiba-tiba itu di pantai itu ada yang datang katanya Mang Saya kan ceritanya dari dua orang ini Mang Kalau saya sih nggak menyaksikan langsung gitu. Setelah ceritanya itu, setelah nyampe lagi itu ada ya semacam ada perjanjian tuh Mang Jadi ritual di situ lagi, ngambil air 2 botol itu satuan, ayam terbangin Mang sama Bu Noni sama Pak Yantonya itu, terus ambil air.
Itu nggak terlalu ngeri-ngeri amat lah itu. Medianya cuma ambil air. Supaya ada perjanjian di situ, ada yang datang gitu. Entah itu, soalnya saya nggak langsung ada ngikutin apa sih, hanya perjanjian 2 orang ini. Tahunya setelah nyampe di sana, akhirnya udah bawa air, ayam udah diterbangin, nyampe lagi ke rumah Abah. Sekarang mau gimana tadi perjanjiannya, kata Abah tuh. Kan Abah kan nggak langsung komunikasi, yang komunikasi kan 2 orang ini. Katanya itu yang 2 orang ini, kamu maukah nanti dalam 5 tahun ke depan kamu ikut saya, seperti itu perjanjiannya tuh. Tapi nanti kamu mau apapun saya kasih, itu intinya si perjanjian seperti itu, Mang. Tapi dalam 5 tahun kamu ikut saya nanti. Ya karena mungkin Mas Yanto yang udah benar-benar menggebu, udah gini, termasuk Bu Noni juga kan ingin kaya ya gitu. Udah siap seperti itu. Nah setelah itu, Mang, untuk menyempurnakan uang itu, Mang, ada lagi syarat lagi, suruh beli minyak. Kalau syarat-syarat sih Abah nggak ikut campur, terserah yang nyari itu 2 orang ini. Jadi seolah kan tahu kalau itu bukan ngapusi lah, kata orang Jawa kan gitu, nggak bohongin kan gitu. Silakan cari sendiri buat medianya atau persyaratannya itu. Ya emang saya bagusnya Abah seperti itu, Mang. Setelah itu suruh cari minyak dari Bukhor, namanya Bukhor Toyibi. Harganya sih murah, Mang, cuma carinya susah. Tapi dapat juga itu, Mang. Waktu itu kan saya kan punya biasa langganan orang jual minyak gitu, yang di Cirebon ini, yang di Panjunan tuh, Mang. Saya kontak, Mas kalau ada minyak ini Bukhor Toyibi, kontak saya ya, ada yang butuh nih. Saya kontak dari Jawa Timur tuh, Mang. Ya ada 1 hari 2 hari belum dapat, sampai muter-muter gitu ke daerah Jawa Timurnya belum dapat. Ya lewat pesen-pesen juga gitu, Mang. Akhirnya dapat juga sih di daerah situnya, daerah Jawa Timur di Probolinggonya itu. Harganya sih murah, 250.000 minyaknya itu, 100 gram. Nah setelah itu dapat minyak. Kata Abah, udah kamu nanti air yang dari sana kamu buat mandi sebelum maghrib. Kamu mulai mandi sebelum maghrib, terus habis maghrib siap-siap segala kelengkapan yang buat ritual yang uang di tempat itu Abah tuh, Mang. Nanti ada minyak situ udah siapin semua. Nanti antara habis Isya gitu suruh masuk lagi saya, Mang. Setelah mereka dua orang ini mandi, Mang, masuk ke itu habis Isya tuh, masuk ke tempat Abah, diritualin lagi tuh. Di situ sebelumnya disediain kain tuh, Mang, 2 kain putih. Itu kain kafan, Mang, yang buat bungkus orang meninggal tuh, Mang. Ngeri juga kan, Mang, tuh. Ya syarat-syarat seperti itu. Tumpahin dulu uang berak ke kain itu. Terus Abah nyalain ini, dibakar Bukhor itu di tengah-tengahnya ini. Sebelum uang itu mau diberesin, itu tangan Bu Noni sama Pak Yanto ini di atasnya Bukhor ini usap-usap tangan dulu, Mang, biar kena asapnya gitu tangannya kan 2 orang ini, baru dipindahin setelah tumpahin. Jadi uang itu, Mang, harus nempel ke tangan, harus kena tangan mereka semua, Mang. Dari jumlah nominal 2,5 M ini, Mang, akhirnya disobek semua, dikumpulin jadi satu, dimasukin lagi. Jadi intinya biar kena semua orang uang ini. Nah setelah itu udah selesai itu.
Akhirnya lega juga itu Mang ya. Tapi sebelumnya Abah tuh ngomong lagi sama dua orang ini, kamu nanti siap ya, jangan kaget. Pokoknya saya udah bantu nih, tapi ya bukan berarti saya menjerumuskan kamu nih ya. Karena kamu sendiri memelas, memohon, gimana lagi saya mau buat apa kan, kata Abah gitu. Terserah nanti, risiko kamu tanggung sendiri. Tapi saya nggak mau ada terima kasih dari kamu, mau dikasih apa kayak. Kalau emang kalian mau tanda terima kasih ke saya, ya sebelumnya kan, sebelum ada uang ini kan gitu. Setelah diberesin semua, besok paginya kita berangkat ngantar. Soalnya kan di rumahnya itu harus sediain kamar masing-masing Mang buat tempat uang itu Mang. Bu Noni harus sediain uang, sediain kamar buat tempatnya uang. Mas Yanto juga termasuk harus sediain kamar di situ Mang. Setelah saya ngantar itu masing-masing mobilnya. Jadi Mas Yanto sama Bu Noni itu bawa uang, bawa mobil yang rental itu. Saya sama Abah bawa mobilnya Abah di belakang, ngikutin dua orang ini ke rumah Bu Noni dulu. Disiapin sama Abah di kamar itu, udah disiapin lah segala media-media yang buat tempat uangnya juga, kamar kosongnya juga. Terus setelah Bu Nani akhirnya ke rumah Mas Yanto, tapi itu tinggal dulu uang itu, ikut Bu Noni juga masih ke Mas Yanto. Di situ juga Mas Yanto nyediain kamarnya juga termasuk uangnya juga situ. Saya pulang duluan ke rumah Abah, balik ke rumah Abah lagi. Sampai situ Bu Noni sama Mas Yanto besoknya itu nyusul ke tempat saya, yang tempatnya Abah itu Mang. Setelah nyampe di rumah Abah lagi nih, ya kan tujuannya mau ngantar mobil ini Mang, mobil rental yang dipinjam sama Mas Yanto sama Bu Noni nih, waktu buat akomodasi ritual nih Mang. Saya akhirnya pamitan pulang juga, karena udah selesai sih misinya kan Mang, kan gitu. Wah, main sih ke Cirebon. Terus saya tuh, kapan nih saya akan ngobrol sama Abah sebelum sama pamitan tuh Mang. Nanti di sana kita sowan ke Gunung Jati, di Cirebon kan tempat itunya kan di situ Bah. Ya udah nantilah, saya paling nyusul aja ke sana. Tapi saya ya di situ sebelum sama pamitan kan ngobrol semua lah sama Abah tentang inilah, tentang itu loh Bah. Saya minta di ini sih Bah, dirakati lah biar bisa saya sukses atau gimana kan, ngobrol-ngobrol kosongnya tuh Mang sama Abah. Sama setelah itu ya akhirnya saya pamitan juga pulang, naik kereta lagi. Tapi diantar waktu pulangnya Mang saya sama Abah. Singkat cerita 1 hari 2 hari Mang, saya dapat telepon dari Mas Yanto ini. Mas Eno, aduh sekarang saya udah ini nih buat usaha inilah, buat usaha itu. Nanti saya mau alhamdulillah ya, biar nanti istri saya biarin lah itu sih, biar mantan yang mantan gitu, kata itu Pak Mas Yantonya. Nah setelah itu ya cerita semua, akhirnya bla 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 bla. Dia lagi menikmati nih uang yang 2,5 M nya. Terus itu teman kamu gimana? Bu Noni itu, dia sekarang udah bikin ini uang yang 2,5 M itu buat bikin kos-kosan. Waduh beres ya kata saya gitu. Iyalah biarin aja lah, biar masing-masing cerita. Telah menikmati uang itu telepon lagi dalam jangka 1 mingguan tuh, nangis ke saya, nelpon lagi tuh Mas Yantonya tuh. Aduh Mas Yanto gimana ini anak saya kok ini katanya kontrak umur saya yang jadi tumbalnya kok malah anak saya. Loh ya itu sih nggak ngerti ya kalau urusan saya kan gitu. Itu mah udah katanya kamu udah siap segala konsekuensinya. Nah perjanjian kamu udah siap, badan kamu sendiri yang sebagai tanggungannya dalam 5 tahun itu katanya.
Ya tapi kok ini anak saya. Ya udah, itu resiko kamu kan. Dia udah nekat seperti itu, udah terjerumus sekalian gitu. Udah orangnya udah nggak ada kan gitu, Mang E. Kalau Jadi Bu Noni anaknya? anaknya juga. Jadi hasil dari menikmati uang. Tapi itu dibalik dari kematian anak-anaknya itu. Dua anaknya kan kecelakaan semua matinya, Mang E. Kalau anaknya Bu Noni itu sama mobil sampak. Kalau anaknya Mas Yanto itu ini kayak macam trotoar gitu, trotoar yang palang ini tuh, yang di daerah pegunungan gitu, Mang E. Kan ada palang gitu tuh, dan nabrak gitu. Akhirnya ya udah kamu ikhlasin aja. Sekarang kamu kan udah berhasil, kata saya. Ya ngadem-ngademin lah gitu, Mang E. Di situ makin banyak itu uangnya katanya di kamarnya itu, Mang E. Setelah kematian dari anaknya itu tuh, dia makin ya lebih dari kekayaannya mantan istrinya itu, Mas Yanto tuh. Jadi klimaks lah, tercapai lah dendamnya gitu. Jadi bos sekarang, yang dulunya perlente jadi gembel, sekarang perlente lagi, Mang. Waktu akhir Desember kemarin, Mang, 2024, saya dapat kabar lagi dari Mas Yanto, katanya ada hubungan arang sama Bu Noninya itu. Jadi ritual yang dulu bebarengan gitu loh, Mang, sekarang menjalani bebarengan lagi. Setelah itu saya udah nggak ada kabar lagi dari saya seolah saya menjauh sih, Mang. Kalau namanya kita bergaul dengan berkecimpung dengan orang-orang seperti itu, nanti takutnya kan saya kan ikut-ikutan gitu kan, Mang. Jadi ya saya sekarang sih udah menghindar, Mang, dari cerita-cerita yang lalu itu. Hanya sekedar kalau guru spiritual sih saya emang masih butuh, Mang, untuk sharing untuk apa gitu, Mang. Yang penting kita tidak jauh dari iman lah gitu, Mang. Waktu minggu-minggu yang kemarin saya telepon Abah, ada kabar dari Mas Yanto enggak? Oh iya, kemarin ngasih tahu. Ya biarin Eno. Segitu, Mang. Jadi terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu sih ya belum ketemu lagi, maksudnya hanya kontak aja. Kontak terakhir itu akhir Desember. Akhir Desember tahun 2024 itu yang lalu, udah lewat. Waktu anaknya meninggal itu kekayaannya bertambah nggak? Bertambah, semakin bertambah. Waktu seminggu setelah memakai uang yang 2,5 M itu, anaknya meninggal semua itu. Nambah lagi itu? Nambah lagi uangnya, makin banyak di rumahnya itu, katanya seperti itu. Jadi berkembang lagi usahanya itu. Malah sekarang saya dengar itu kata Abah, dia masih kontak Abah katanya tuh. Saya kan infonya dari Abah terus nih sekarang ini. Karena saya nggak mau kontak lagi sama mereka gitu. Jadi sambil mengorek-ngorek info teman saya yang udah tersesat ini nih, Mak. Saya tuh ke info ya sampai sekarang masih kontak sama Abah. Kadang-kadang kalau saya konsultasi sama Abah seperti itu. Jadi tinggal 4 tahun kurang lagi ya? Iya. Oke, kita tunggu kabarnya di 4 tahun kurang lagi. Mungkin ada pesan untuk penonton MM? Ya, dari pesan saya sih dari kisah ini untuk penonton ya seperti itulah, kalau kita menjalani hal-hal yang negatif, ya maksudnya itu kan negatif ya, yang menyimpang dari agama lah, gitu, iman kita. Kalau bisa lah jangan, soalnya kan resikonya pasti ke kita itu. Walaupun dipandang orang kita ini, oh bos, kaya, tapi kan hasil dari itu buat apa kan gitu. Itu nggak bisa dinikmatin, imbasnya kan kita nanti yang kena juga. Dan ternyata anak di luar perjanjian ya? Nah itu ternyata anak di luar juga. Perjanjian. Tapi jadi dua ya? Tetap 5 tahun itu nanti kita kena juga itu. Soalnya kan menurut dari ujangan Abah itu kan walaupun kita kontrak 5 tahun itu tetap aja minta sebagai umpannya tuh, Mak. Tiap tahunnya minta lagi? Enggak ya, bisa jadi minta lagi, bisa jadi enggak. Soalnya kan itu nanti kan kita sendiri yang kena. Mas Eno tak pernah menduga perjalanannya menemui Abah justru membuka pintu menuju kisah kelam Mas Yanto. Karena bangkrut dan putus asa, Mas Yanto memilih jalan pintas yang tak seharusnya ditempuh oleh manusia, yaitu jalan gelap pesugihan.
Ritual demi ritual ia jalani. Hingga akhirnya rezeki datang seperti hujan pertama yang jatuh di tanah retak. Membawa harapan yang semu, namun memabukkan. Segalanya mendadak runtuh ketika anaknya pergi secara misterius. Dan saat itulah Mas Eno paham, kekayaan itu bukanlah anugerah, melainkan kutukan yang menukar hidup dengan darah keturunan. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.